Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dari kitab Syarh Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, pasal tentang anna ahla sunnah wal jamaah yu'minu bin nuzul. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani sifat Allah, yaitu an-nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Dan perkara ini ditegaskan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala, Ia turun di setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika tinggal sepertiga malam. Fayaqulu, maka Ia berfirman, may yad'uni fastajibalah, barang siapa yang dia berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku perkenankan untuknya. Wa may yas'aluni fa'utiyah, dan barang siapa yang dia meminta ketika itu kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Wa may yastaghfiruni, dan barang siapa yang dia memohon ampunan kepadaku, fa'aghfiralah, maka aku akan mengampuninya. Ketika Nabi mengatakan Rabbuna tabarak, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam. Riwayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar turun. Tetapi sebagaimana kaidah yang telah kita sampaikan, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka tidak boleh kita membayangkan bagaimana turunnya Allah, sebagaimana kita tidak sanggup menggambarkan bagaimana langit yang sesungguhnya. Dan juga telah kita terangkan, tidak setiap apa yang sama berupa nama menunjukkan hakikat yang sama dari isi nama tersebut. Ketika kita mengatakan Allah itu turun ke langit dunia atau Allah itu yanzilu ila sama'id dunya, tidak menunjukkan turunnya Allah sama dengan turunnya
makhluknya. Inilah seorang ulama yang bernama Abu Usman As-Sabuni rahimahullahu taala berkata, para ulama ahlul hadis menetapkan turunnya Rabb tabaraka wa taala ke langit terendah pada setiap malam tanpa menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ini ada ahlul hadis meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia ini tapi tanpa menyerupakan turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Lalu kata beliau, bi ghairi tamtsilin wala taqyifin. Keyakinan seperti ini tidak boleh dibarengi dengan sikap tamtsil, menyerupakan atau mengumpamakan. Wala taqyifin, dan juga tidak boleh membagaimanakan turunnya. Walakin akan tetapi nusbitu kama asbatahu Allahu wa rasuluhu. Kita tetapkan sifat itu bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ikhwati rahimanillah, Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala menegaskan bahwa segala perkara yang menjelaskan atau pembahasan tentang khabar-khabar yang benar, sanadnya dan sahih, yang telah diterangkan dan diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan Irak, benar-benar menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan Allah turun ke langit dunia. Ini berbeda dengan sependapat sebagian manusia yang mengatakan bahwa turunnya itu bukan zatnya Allah. Yang turun itu bukan Allah. Mereka berkata yang turun itu adalah pahalanya, ganjarannya. Padahal dalam hadis ini jelas Allah mengatakan fayaqulu may yad'uni fastajibala. Maka Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku ketika itu, aku akan perkenankan doanya. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang dia meminta kepadaku sesuatu akan aku berikan kepadanya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang dia memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni dia. Berarti ini jelas menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang mukmin mengimaninya, meyakininya tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan tamsil, tidak boleh melakukan tahrif terhadap ayat-ayat maupun hadis-hadisnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia ini berdasarkan khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidahnya Al-Imam Syafi'i. Meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia. Karena memang riwayat yang menyebutkan tentang hal ini riwayat yang sahih. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya menukil perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Ijtima'ul Juyusi Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Kata Ibnu Qayyim beliau menukilkan ucapan Imam Syafi'i yang berkata annallaha ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqi kaifa syaa wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, di langit yang dimiliki oleh Allah taala itu. Lalu ia mendekat kepada makhluknya menurut apa yang ia kehendaki. Dan Allah itu turun ke langit dunia sebagaimana yang ia kehendaki juga. Tadi ucapan Imam Syafi'i mengatakan wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia sebagaimana yang ia kehendaki, menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang wajib bagi manusia ketika itu bertentangan dengan akalnya, dia tunduk dengan nas Quran maupun hadis Nabi SAW. Sehingga siapapun yang menganggap bahwa Allah tidak turun ke langit dunia, bahwa yang turun adalah pahalanya, ganjarannya, bukan Allah itu sendiri, dia telah menolak isi Al-Quran. Dia telah menolak nas-nas yang sahih dari Nabi SAW, dan keyakinannya disebut dengan keyakinan bid'ah.
Nabi berkata, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, di antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah selanjutnya adalah anna ahla sunnah wal jamaah yu'minu bi anna Allah bi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah. Ahlu sunnah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat pada hari kiamat. Kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat, sedangkan di dunia tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di kehidupan dunia, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, tidak, yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat digapai oleh penglihatan mata manusia. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah Allah yang melihat. Wa yudrikul absar, dan dialah Allah yang melihat segala penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir, dan Allah itu maha halus dan dia maha mengetahui. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa dalam surah Al-A'raf, qala lan tarani, kata Allah kepada Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Dan ini benar dalam surah Al-Baqarah, ketika orang-orang Yahudi meminta agar Musa meminta kepada Rabbnya menampakkan zatnya Musa, demikian pula Yahudi yang ketika itu memintanya, baru melihat cahayanya Allah, kemudian mereka pingsan. Sebagian ulama mengatakan mereka mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Rawahu Muslim. Ketahuilah oleh kalian bahwasannya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Rabbnya sampai dia itu mati. Kalimat hatta yamuta, sampai dia mati, menunjukkan Allah tidak bisa dilihat di kehidupan dunia ini. Ini bantahan yang sangat tegas kepada mereka yang berkata bahwa dirinya melihat Allah. Apalagi sampai berkeyakinan bahwa mereka itu telah menyatu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang dikenal dengan keyakinan wahdatul wujud. Kalau seandainya dikatakan keyakinan wahdatul wujud ini benar, itu menunjukkan bahwa Allah butuh kepada manusia. Zatnya butuh menyatu dengan makhluk. Sementara Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian itu adalah manusia yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghani. Allah itu tidak butuh kepada apapun juga. Al-Hamid, dan dia maha terpuji. Allah juga mengatakan Allahus Samad. Allah itu dialah ilah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan Allah butuh kepada zat kemudian menyatu dengan zat manusia, tidak. Maka kadzab, bohong barang siapa mengatakan dirinya melihat Allah azza wa jalla. Aisyah radhiyallahu taala dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'dama 'ala Allahil firya. Faqad a'dama 'ala Allahil firya. Barang siapa menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Tuhannya dengan dua matanya, sesungguhnya dia telah mengadakan sebuah kebohongan yang besar atas nama Allah. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat Allah selama-lamanya. Begitu juga di negeri akhirat, mereka tidak bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innahum ar-rabbihim, sesungguhnya mereka, yauma idzin, pada hari itu, terhadap Rabb mereka, lamahjubun, benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Karena sesungguhnya sekali-kali tidak mungkin, innahum, mereka itu, ar-rabbihim, terhadap Rabb mereka, yauma idzin, pada hari kiamat, lamahjubun, bisa melihat Rabb mereka, tidak mungkin. Mereka tertutup
mereka tidak bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Maka sebab itu ayat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan mengatakan falamma an hujibu haula'i fi sakhati kana fi hadha dalilun ala annahum yarawna fir ridha. Tatkala ayat ini menjelaskan mereka orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah itu tertutup dari melihat Allah azza wa jalla, dalil ini sekaligus menunjukkan yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah tabaraka wa taala. Sehingga keyakinan Imam Syafi'i bahwa Allah dilihat oleh kaum mukminin. Bahkan dalil yang sangat tegas dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri." La tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Innakum sesungguhnya kalian satarawna benar-benar akan melihat Rabb kalian, Rabbakum, kama tarawna sebagaimana kalian melihat hadzal qamar, bulan ini, Lailatul Badri, di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Maksudnya bukan Allah itu bentuknya seperti bulan, tapi maksudnya ketika kalian nanti melihat Allah dengan sekian banyak manusia yang ada, seperti kalian melihat bulan, tidak ada yang berdesak-desakan, semua bisa melihat bulan. Cara melihatnya itu seperti ketika kita melihat bulan pada hari ini, nggak ada yang berjubel-jubel lalu kemudian nggak ada yang bisa melihat, semua bisa melihat bulan. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum, jika kalian sanggup alla tughlabu ala salatin, untuk tidak dikalahkan oleh syaitan dalam melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha faf'alu, dan sebelum terbenamnya yaitu salat asar, maka lakukanlah. Maksudnya, ikhwati rahimani, telah lakukan dengan sungguh-sungguh salat subuh, lakukan sungguh-sungguh salat asar. Ini membantu seseorang kelak insyaallah bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Maksudnya salat subuh tepat waktunya, berjamaah, karena dua salat ini berat bagi sebagian orang. Di waktu asar banyak orang mengundur-undur dengan alasan kerja, sedangkan di waktu subuh banyak orang mengundur-undur karena alasan mengantuk. Dua-duanya ini gangguan syaitan. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari kiamat itu nanti wajah-wajah orang yang beriman putih berseri-seri. Ila rabbiha, mereka kepada Rabbnya. Nadhirah, memandang, melihat. Berarti benar-benar orang beriman itu nanti di hari kiamat melihat Allah tabaraka wa taala. Kalau ditanyakan gimana zatnya Allah itu dilihat, wallahu taala alam bisawab. Menanyakan bagaimananya ini termasuk pertanyaan yang tidak ada contohnya. Kita mengimani Allah itu ada, kita mengimani kita akan melihat Allah. Orang beriman akan melihat Allah tabaraka wa taala. Maka sebab itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan ahadisu sihahun nu'minu biha wa nuqirru wa kullama ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi asanida jayyidatin nu'minu bi wa nuqirru. Hadis-hadisnya sahih tentang melihat Allah, kita mengimani dan kita mengakui itu. Dan setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang benar, dengan sanad yang sahih, nu'minu bi wa nuqiru, kita harus mengimani dan kita harus mengakuinya. Ketika kita tidak mengimaninya, meninggalkannya, hukumnya setidak-tidaknya dia tersesat, dia telah menjadi ahlul bid'ah, dan setinggi-tingginya dia bisa menjadi kafir. Karena Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang dan ditinggalkan oleh Rasulullah jauhilah dia, tinggalkanlah ia. Kemudian keyakinan Ahlussunnah yang berikutnya, an Ahlussunnah wal Jamaah yu'minu bil malaikatillahi ta'ala. Ahlussunnah mengimani Allah punya malaikat, dan malaikatnya Allah tabaraka wa ta'ala diciptakan dari cahaya, seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, dan diciptakan jin itu dari ujung api yang bergerak-gerak. Ujung api tidak pernah tenang, maka dia bergerak-gerak. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam itu dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Malaikat Allah telah Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduwan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, pelihara diri kalian juga keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Padanya ada malaikat yang bengis lagi kejam, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka selalu menunaikannya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa malaikat itu ada, sehingga seluruh para ulama berkata, faman ankara anna lillahi malaikatun faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari keberadaan malaikatnya Allah yang ditegaskan dalam Quran dan sunnahnya Nabi, maka dia kafir. Dia bukan orang yang beriman lagi. Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Qala alaihi salatu wassalam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nabi menegaskan malaikat itu ada. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk itu miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah menegaskan malaikat itu ada, dan malaikat tidak butuh dengan makanan, tidak butuh dengan minuman. Allah ciptakan demikian, dia tidak butuh kepada syahwat. Allah katakan dalam surah Ad-Dariyat ayat 24 hingga 28, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa bassaruhu bighulamin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudahkah sampai kepadamu hai Muhammad kisah tentang Ibrahim, kisah tentang tamu Ibrahim, dhaifi Ibrahim, yang dimaksud di sini adalah malaikat al-mukramin yang dimuliakan oleh Allah taala. Iddakhalu alaihi faqalu salama, ketika malaikat-malaikat ini datang menjumpai Nabi Ibrahim, dia mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Salamun, kata Ibrahim, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Kamu siapa? Kamu tidak dikenal. Kemudian kata beliau, maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada tamu-tamunya itu. Kata Ibrahim kepadanya, ala ta'kulun? Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun? Tidakkah engkau mau makan? Tetapi mereka tidak mau memakannya. Ini menunjukkan bukti bahwa malaikat itu ada, dan malaikat itu tidak butuh kepada makanan, tidak butuh kepada minuman.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Para ulama sepakat malaikat diberikan oleh Allah kemampuan untuk merubah dirinya, terkadang berbentuk seperti lelaki-lelaki yang datang menjumpai manusia, seperti manusia. Dalam hadis Jibril jelas Nabi mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tadi itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, datang kepada kalian ingin mengajarkan urusan agama kalian. Wallahu alam bisawab. Saya tidak mengetahui ada riwayat bahwa malaikat itu berubah bentuk menjadi manusia perempuan. Saya tidak pernah mengetahui ini. Wallahu alam, bukan berarti saya mengatakan tidak ada, tapi saya tidak mengetahui. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada riwayat yang menyebut, belum dijumpai riwayat yang mengatakan bahwa malaikat itu kalau merubah bentuk menjadi perempuan, nggak ada. Maka ini bantahan buat Lia Eden yang mengatakan dia mengaku dirinya adalah Jibril. Ini menghina Jibril. Jibril itu tidak ada riwayat menyebutkan bahwa Jibril itu buang hajat, makan dan minum. Adapun ini si Lia Eden ini dia makan, dia minum. Maka ini jelas satu bentuk kebodohan terhadap pengakuan bahwa dirinya adalah Jibril, yang sampai pada puncaknya dia menganggap bahwa risalah yang dibawanya adalah risalah akhir zaman. Ini juga bentuk kekufuran. Tidak ragu lagi kita katakan bahwa orang ini kafir hukumnya, bukan muslim, bukan muslimah. Di ayat yang lainnya surah Hud, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi naqirahum wa aujasa minhum khifah. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, yakni tangan-tangan malaikat tidak menyentuh makanan-makanan itu. Allah menyebutkan juga tentang malaikat dalam surah Al-Anbiya, wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastakhsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak angkuh untuk beribadah kepada Allah, tidak pula mereka merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar, siang dan malam mereka itu bertasbih memuji Allah. La yafturun, tidak henti-hentinya dan tidak merasa letih. Berarti khawfillah rahimanillah, sifat malaikat selalu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan malaikat ini khawfillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui di antara mereka ada yang mendoakan kebaikan, tapi di antara mereka juga ada yang mencela, melaknat orang-orang yang pantas dilaknat. Misalnya wanita-wanita yang menolak ajakan suaminya. Nabi SAW menyebutkan, idza da'a rajulun imra'atahu ila firasyi summa abad la'anathal malaikatu hatta tasbih. Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat peraduannya, kemudian istrinya enggan, menolaknya, malaikat akan melaknatnya, akan mengutuknya sampai datangnya waktu subuh. Berarti malaikat ada yang mengutuk mereka yang pantas dikutuk, dilaknat. Sebaliknya di antara mereka, malaikat ada yang memohonkan ampunan kepada manusia, mendoakan kepada Allah untuk manusia. Nabi SAW itu mengatakan, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memperhatikan manusia. Bila di antara mereka bersedekah, maka malaikat akan berkata, Allahumma, ya Allah, a'ti khairan, berikan sesuatu yang lebih baik, fima a'tat, apa yang telah dia keluarkan. Atau dalam ayat yang lainnya Nabi mengatakan, ya Allah, ganti apa yang telah ia berikan. Dalam ayat yang lainnya, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang yang mengeluarkan hartanya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan malaikat pun mendoakan manusia. Di dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza hadara ahadukum akhahu indal mauti fala yaqulu ala anfusikum illa khaira. Bila salah seorang di antara kalian menghadiri tempat di mana seorang saudaranya hampir meninggal dunia, jangan dia berdoa kecuali kebaikan. Li'annal malaikatu tu'minun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan bima taqulun, terhadap apa yang kamu ucapkan berupa doa. Berarti malaikat pun berkata-kata, dia berbicara. Hal penting yang perlu kita catat, malaikat ini mengandung 4 unsur. Yang pertama, iman kepada malaikat, maksud saya, beriman kepada malaikat ini mengandung 4 buah unsur yang penting. Unsur yang pertama, kita mengimani wujudnya malaikat. Berarti malaikat itu ada wujudnya.
ada bentuknya. Di dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menjelaskan malaikat itu memiliki 600 bulu dalam sayapnya. Jadi sayapnya itu ada 600 bulunya. Salah satu bulu sayapnya itu apabila diletakkan di muka bumi ini, tertutuplah ufuk ke ufuk. Ini rupa asli malaikat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di dalam riwayat Imam Ad-Darimi, di antara malaikat itu ada yang suaranya lebih keras daripada suara petir yang pernah kita dengar. Suara ar-ra'du yang pernah kita dengar. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi menjelaskan bahwa di antara malaikat-malaikatnya Allah, maka ada yang wajahnya seperti singa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita mengimani apa yang disifatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Kemudian unsur yang kedua, kita mengimani bahwa malaikat Allah itu ada yang dijelaskan kepada kita tentang nama-namanya. Tapi ada juga yang kita tidak diterangkan oleh Allah tentang nama-namanya. Seperti malaikat yang diterangkan namanya adalah Jibril, kemudian Mikail, Israfil, Malakul Maut. Adapun tentang malaikat maut yang sering disebut oleh kaum muslimin dengan malaikat apa? Israel. Ini riwayat-riwayatnya tentang riwayat tentang hal ini adalah riwayat Israiliyat. Maka para ulama dalam masalah ini tawakuf, lebih memilih untuk menjelaskan bahwa malaikat pencabut nyawa itu dalam Al-Quran dijelaskan disebut dengan Malakul Maut. Itu lebih hak, bukan apa? Sebutan Israel. Karena riwayat tentangnya itu riwayat yang Israiliyat, yang para ulama tawakuf. Maka lebih tepat kita menyebutnya dengan Malakul Maut. Berarti mengimani nama malaikat maknanya tidak memberikan nama kepada malaikat menurut kita. Kita menamai malaikat itu seperti yang dinamai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di malaikat penunggu neraka, ketika Nabi mengkhabarkan ahli neraka itu berkata, "Ya Malik, qul li rabbik." Wahai Malik, sampaikan kepada Rabbmu. Berarti malaikat itu disebut dengan malaikat apa? Malik. Wallahu alam bisawab. Kemudian tambahan sedikit, sebagian ulama memakruhkan, sebagian para ulama memakruhkan manusia diberi nama dengan nama-nama malaikat. Seperti manusia diberi nama Mikail atau Jibril. Tapi sampai sekarang belum ada yang diberi nama Israfil ya Pak ya. Tapi jangan-jangan nanti suatu saat diberi nama Malakul Maut begitu. Nah, maka ikhwafillah rahimanillah, itu enggak disukai. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Dan memang tidak mungkin manusia punya sifat seperti Jibril. Tidak mungkin manusia punya sifat seperti Israfil, Mikail dan yang semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kita mengimani sifat-sifat malaikat seperti yang kita kenali melalui khabar dari Quran maupun sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba." Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Kata Allah, uli ajnihah, malaikat itu punya sayap. Masna wa sulas wa ruba, masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan dalam riwayat yang saya tadi disebutkan, sayapnya malaikat itu ada yang sampai 600 sayap. Masya Allah la quwwata illa billah. Yang keempat, kita mengimani tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat yang telah kita ketahui melalui nas. Di antara yang disebutkan dalam nas-nas yang sahih, malaikat Jibril, Allah memberikan kepadanya tugas untuk apa? Menyampaikan wahyu. Ada yang bertanya, kenabian dan kerasulan kan sudah tidak ada. Ini orang Ahmadiyah biasanya demikian. Loh, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Ustaz, kalau seandainya seandainya kenabian sudah terputus, berarti sekarang malaikat Jibril ongkang-ongkang, kata dia. Apa itu ongkang-ongkang? Saya pikir, oh ternyata santai-santai. Saya katakan ini istihza, ini mengejek. Ini perkara gaib, tidak ada nas yang menjelaskan tentang hal itu. Ketika seseorang berkata dengan ucapan yang seperti ini, maka dia istihza.
mengejek apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah telah menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu tentang bagaimana sekarang keadaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kepada kita. Jadi itu hak Allah tabaraka wa taala. Innallaha la yus'al, Allah tidak ditanya. Sedangkan berdalam-dalam dalam perkara seperti ini sebagaimana Nabi mengatakan la tata'ammaku fi dinikum, jangan kalian berdalam-dalam pada suatu perkara agama yang enggak dijelaskan oleh Allah. Kalian enggak akan sanggup. Kalian akan terkalahkan dengan apa yang kalian berdalam-dalam dengannya. Maka ujungnya menjadi perbuatan apa? Bid'ah, seperti orang Ahmadiyah. Akhirnya mereka membuat bid'ah dengan mengatakan Nabi tetap akan ada sampai hari kiamat. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad sekedar bapak angkat seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia itu seorang rasul dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat Mikail. Allah menjelaskan, Rasulnya menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengawal turunnya hujan, mengawal tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Sehingga jika ada orang yang berkata berapa jumlah malaikat Mikail, wallahu a'lam, Nabi hanya menjelaskan bahwa di antara malaikat yang mengawal turunnya hujan itu adalah Mikail. Sampai Imam Syafi'i menjelaskan tidak satu tetes pun hujan yang turun dia jatuh diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, melainkan dikawal oleh Mikail. Kalau kita jalan ada air hujan yang menyentuh hidung kita, mengenai tubuh kita, menyentuh bumi, setiap bagian-bagian bumi yang tersentuh dengan air itu, malaikat menjaganya atas perintah Allah Ta'ala. Bila kita mempelajari ini, maka akan tumbuh di dalam hati kita betapa agungnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak akan memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Karena ternyata Allah menciptakan makhluk yang sangat amat mulia dan agung, dan menunjukkan lebih agung lagi zat yang menciptakannya. Yang ketiga, Israfil. Allah menugasinya untuk meniup sangkakala. Dan ini penting, jangan dibayangkan gimana bentuknya apa? Sangkakalanya itu. Jangan antum bayangkan seperti gading yang besar, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dibayangkan seperti sangkakala yang ada di dunia. Dan kita mengakui bahwa malaikat Israfil akan meniup 2 kali sangkakala ini. Dalam riwayat yang lainnya 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, malakul maut, ini mencabut nyawa. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Ketika malaikat datang menjumpai orang yang hampir mati duduk di samping kanan, di samping kirinya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, maka malaikat maut itu berkata kepada orang yang beriman, "Ya ruhan thayyiban ukhruji ila ridwanillahi ta'ala," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Wahai ruh yang baik, keluarlah dari jasad ini menuju Rabb, menuju keridhaan Allah tabaraka wa taala. Lalu ruh itu dicabut seperti kapas yang ditiup angin, tetapi itu pun tetap merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut tetap akan dirasakan oleh setiap orang. Nabi mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la syakarat. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Sesungguhnya pada setiap kematian itu ada pedihnya sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, malaikat yang diserai tugas menjaga surga dan neraka. Sebagian riwayat menyebutkan disebut dengan Malik. Sebagian riwayat menyebutkan yang menjaga surga disebut dengan apa? Ridwan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian malaikat yang ditugaskan meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam perut ibunya. Ini maka para ulama mengatakan ada di antara malaikat yang ditugasi menjaga rahim seorang wanita. Sampai kemudian Allah takdirkan padanya ada anak, lalu Allah memerintahkan meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ini kita imani. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Wa yursalu ilail malak fayanfukhu fir ruh." Lalu Allah mengutus kepadanya malaikat, lalu malaikat itu meniupkan ke dalam janin itu ruh dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ada di antara malaikat yang menjaga amal perbuatan seorang hamba. Ada malaikat yang diserai tugas menulis semua yang keluar dari mulut seseorang. Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan dia ada malaikat yang mencatat. Juga ada di antara para malaikat yang ditugasi untuk menanyai mayit.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Summa tarakau ahluhu wa ashabu fa'atahul malakani wa yas'ala man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka wa madinuka." Ketika ia telah ditinggalkan oleh anggota keluarganya dan dia didatangi malaikat, kemudian dia bertanya, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Ini hak. Nah, ini diantara kita keyakinan Ahlussunnah dalam mengimani adanya malaikat. Insyaallah taala kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang tentang orang-orang yang dilaknat malaikat dan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Dua orang ini kita akan terangkan untuk memberikan kepada kita semangat bahwa kalau kita beribadah, maka malaikat itu memberikan doa, mendoakan, memohonkan ampunan untuk kita. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, maka malaikat itu pun akan melaknat orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu. Siapa saja mereka, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini Bapak, apa yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada beberapa waktu. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Tafadhal masykuran. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.